Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan ini kita akan memberikan penjelasan mengenai langkah-langkah pembuatan media pembelajaran bahasa Arab berbasis APK. Pada kesempatan ini kita akan menjelaskan bagaimana proses media ini dibuat. Jadi media ini menggunakan aplikasi yang disebut dengan Articulate Storyline. Dalam aplikasi ini terdapat banyak fitur yang fiturnya itu sangat mirip dengan PowerPoint. Hanya saja yang membedakan di aplikasi ini adalah dia terdapat pengaturan timeline, ada state, ada notes yang biasanya itu tidak dijumpai di PowerPoint. Sedangkan untuk menginput suatu media, gambar atau halaman yang baru itu hampir mirip menunya dengan apa yang ada di PowerPoint. Jadi untuk membuat media ini kita menggunakan aplikasi yang disebut dengan Articulate Storyline ini. Sebagai contoh, ketika kita ingin memasukkan sebuah shape misalnya, maka kita tinggal mengklik seperti kita lakukan di PowerPoint dan tinggal kita mengedit shape-shape ini, warnanya sesuai dengan keinginan kita, tampilannya dan segala macam. Ini hampir sama. Nah, untuk itu proses pembuatan media kita ini, medianya adalah sebagai berikut. Coba kita perhatikan. Nah, ini adalah media yang digunakan untuk membuat file APK untuk media interaktif belajar bahasa Arab untuk anak SMA kelas 10. Media ini terdiri dari berbagai macam bagian, scene-nya ya, scene. Ini ada scene intro, lalu ada scene kosakata, yang tengah ini adalah scene kosakata. Setelah kosakata nanti anak-anak diarahkan untuk memahami percakapan atau hiwar, yang di dalamnya ada berbagai latihan. Lalu ada scene melatih kemampuan qiraah atau membaca, reading dalam bahasa Arab. Lalu kemampuan kitabah dan ditutup dengan qawaid atau pemahaman terhadap kaidah bahasa Arab. Nah, di intro ini terdiri dari dua halaman. Yang pertama halaman judul atau merek dari aplikasi APK ini. Lalu ada halaman judul besar, judul yang sedang dibahas. Jadi materi yang sedang dibahas di aplikasi ini adalah tentang menyebutkan kewarganegaraan, yang itu merupakan bagian dari materi tentang berkenalan untuk materi SMA kelas 10. Ya, ini tentang menyebutkan asal kewarganegaraan seseorang dengan bahasa Arab. Nah, apa saja yang dibahas? Di bagian pemahaman kosakata, ini ada beberapa halaman yang nanti siswa diarahkan untuk memahami kosakata. Ya, diawali dengan halaman intronya dulu, lalu masuk ke halaman ini yang di sini terdiri dari berbagai macam media, ada berupa gambar dan di dalamnya ada berupa audio. Yang ini bisa kita lihat di timeline ini ada recording yang ketika kita klik gambar atau kosakata ini, maka dia akan berbunyi suara sesuai dengan kosakata yang sedang dipelajari. Oleh karena itu, di tiap bagian-bagian ini ketika kita klik, maka dia akan membunyikan suara kosakata yang sedang dipelajari. Hal ini bertujuan agar siswa ketika ingin mempelajari materi ini, mereka tinggal mendengarkan setiap kosakata yang ada dan cara penyebutannya ada di situ. Lalu di halaman kedua ini juga masih melatih kosakata dengan adanya gambar, lalu ada tombol, yang tombol ini ketika diklik akan berbunyi kosakata yang sedang disebutkan ini. Ini sampai halaman ke-3, ke-4, bahkan sampai halaman ke-5. Nah, lalu di halaman selanjutnya ada latihan. Latihan ini kalau salah satu dari
kata-kata ini diklik sesuai dengan apa yang ada disebutkan dalam suara yang direkam, maka nanti akan muncul salah atau benar. Ini untuk melatih juga kemampuan mendengar atau memahami kosakata dalam bahasa Arab, terutama yang berhubungan dengan tema yang sedang dipelajari. Sama ini, seperti ini juga prosesnya. Lalu yang ini, yang menjodohkan, ini dibuat untuk melatih siswa menjodohkan antara kosakata dengan gambar. Lalu di sini juga ada menjodohkan yang ini. Nah, di halaman terakhir, ketika siswa sudah berhasil melewati proses tadi, maka nanti akan muncul tulisan hasil bahwa mereka sudah sampai di akhir pembelajaran tentang kosakata atau mufradats ini. Lalu dituliskan di bawahnya, Anda telah menyelesaikan pemahaman kosakata baru dengan nilai sekian misalnya. Silahkan lanjutkan pembelajaran ke listening, ke pembelajaran listening. Artinya di scene selanjutnya itu ada pembelajaran listening atau hiwar ya. Karena di sini, nah ini scene awal untuk bagian istima atau listening. Nah, di bagian istima atau listening ini, para siswa akan mendengarkan suara yang serempak dengan suara itu muncul kata-kata yang ini. Yang ini muncul tidak sekaligus tetapi satu persatu dan pengaturannya ada pada pengaturan timeline ini. Menit keberapa kata ini diluncurkan, lalu kata yang ini dan seterusnya sampai akhir percakapan. Di sini ada dua percakapan, satu percakapan untuk yang laki-laki, yang bawahnya ini untuk yang perempuan, agar siswa bisa membedakan bagaimana cara menyebutkan kewarganegaraan dengan bahasa Arab. Lalu dilanjutkan dengan latihan-latihan ya, yang proses pembuatannya hampir sama seperti yang tadi. Seperti ini misalnya contohnya menjodohkan ini menggunakan rumus-rumus yang ada di triggernya ya. Sehingga ketika shape ini dipindahkan ke bagian ini dan dia jawabannya misalnya benar, maka dia akan muncul keterangan benar atau salah. Ya, jadi ini tujuannya untuk melatih siswa menguasai apa yang ada dalam percakapan. Di sini ada seperti ini bisa diputar media ini, tinggal dimasukkan insert media, lalu diputar medianya dan muncullah yang jawaban benar atau salah ketika kita mengklik salah satu dari jawaban ini. Nah, ini ada beberapa sheet atau lembar yang diakhiri dengan memberitahukan bahwa proses kosakata dan listeningnya selesai ya, dengan nilai sekian. Lalu disuruh melanjutkan ke pembelajaran membaca, grammar maupun menulisnya. Nah, sampai di situ dilanjutkan nanti dengan melatih kemampuan membaca. Yang ini juga terdiri dari beberapa lembar. Yang di sini ada teks bacaan. Ada teks bacaan yang teks ini ada audionya. Ketika halaman ini di-load atau diputar, maka audionya akan muncul. Akan muncul sesuai dengan tulisan yang ada di sini. Nah, ini dibuat juga menggunakan timeline ini ya, tampilannya itu. Lalu juga dihubungkan dengan audio yang tujuannya untuk agar siswa dapat membaca teks ini dan melatih juga kemampuannya dalam memahami sebuah teks bacaan. Nah, selanjutnya nanti ada latihan menjodohkan. Yang ini ada sebuah teks yang mirip dengan yang di atas tadi. Hanya saja siswa disuruh untuk menarik kata yang di atas ini ke dalam yang kosong ini. Sehingga nanti kalau jawabannya benar, maka akan muncul tanda benar. Kalau salah, dia belum bisa melanjutkan ke halaman berikutnya. Ini untuk melatih mengingat kosakata dalam sebuah bacaan atau teks wacana. Ini juga sama, dan halaman selanjutnya ini juga sama, menjodohkan antara kata dengan gambar. Dan latihan ini dibuat ini dengan menambahkan sip-sip dan ditambahkan teks-teks yang dituliskan dengan keyboard berbahasa Arab. Dilanjutkan dengan yang ini juga sama, menunjukkan benar atau salah sebuah pernyataan atau kalimat sesuai dengan isi dari bacaan yang ada di atas ini.
Kalau dia nanti misalnya jawabannya ketika siswa mengklik salah, sedangkan yang ininya benar, maka akan muncul peringatan kalau jawabannya salah. Seperti itu. Jadi ini sama sekali memang dibuat untuk melatih kemampuan siswa dalam kemampuan readingnya atau membacanya. Nah, setelah siswa selesai, nanti akan muncul ke halaman ini dan akan dijelaskan bahwa kemampuan readingnya itu sudah diselesaikan dan hasilnya apa, misalnya nanti dia akan muncul hasilnya, lalu melanjutkan pembelajarannya ke pembelajaran berikutnya, yaitu pembelajaran qawaid atau grammarnya. Nah, di halaman grammar ini terdapat penjelasan mengenai materi yang berhubungan dengan apa yang sudah dipelajari baik dalam percakapan ataupun dalam bacaan. Di sini siswa diajak untuk memahami kaidah menambahkan ya nisbah setelah nama tempat atau nama negara. Ya. Dan ini disertai dengan audio yang dimasukkan dan diatur melalui timeline ini ya. Ini ada beberapa halaman, 4 halaman yang menjelaskan tentang materi yang disertai dengan audio. Nah, selanjutnya siswa diajak untuk mengerjakan latihan-latihan untuk melihat paham atau tidak apa yang sudah disampaikan dalam penjelasan di atas tadi dan apa yang juga sudah dipelajari di bagian hiwar atau percakapan atau speaking ya, dan bagian reading, bagian membaca yang di atas tadi. Nah, ini ada latihan-latihan yang sama, proses pembuatannya adalah dengan menambahkan sip-sip ataupun mengetikkan teks dan nanti muncul keterangan benar atau salah. Ketika siswa salah mengklik, maka nanti muncul keterangan salah atau benar. Nah, di akhir ini juga nanti akan muncul keterangan kalau andai kata siswa sudah sampai ke akhir dari proses pembelajaran grammar atau kaidah bahasa ini, maka akan muncul nilainya dan mereka akan melanjutkan ke pembelajaran menulis yang terakhir. Nah, menulis itu disebut dengan kitabah. Nah, pada pembelajaran kitabah ini siswa diajak untuk menjawab soal yang jawabannya itu berupa teks ya, menggunakan keypadnya atau keyboardnya kalau yang menggunakan laptop, itu untuk menjawab soal-soal ini ya, sesuai dengan apa yang sudah dipelajari. Dan ini memang tujuannya untuk melatih kemampuan writing ya, atau menulis seperti itu. Selain menulis ini juga nanti latihannya ada seperti ini, menyusun kalimat, kata-kata yang di atas ini dipindahkan ke dalam sini. Kalau andai kata belum bisa menjawab benar, maka belum muncul keterangan benar dan dia tidak bisa melanjutkan ke halaman selanjutnya. Nah, sampai ketika siswa sudah berhasil menyelesaikan seluruhnya, maka ada sebuah halaman yang menunjukkan kalau siswa itu telah menyelesaikan seluruh proses pembelajaran bahasa Arab, dimulai dari pemahaman kosakata, listening atau istima', reading atau qiraah, grammar atau qawaid, dan kitabah yang menulis, pembelajaran menulis. Dan lengkaplah 4 kemahiran berbahasa yang dituntut dalam pembelajaran bahasa Arab. Jadi tujuan dari aplikasi ini agar siswa dapat dengan mudah memahami kosakata, percakapan, bacaan. Dalam penggunaan aplikasi ini siswa dipandu juga dengan modul yang akan dibagikan ke siswa. Setelah pembuatan media ini selesai, maka media ini bisa dipublish ke dalam bentuk filenya web, berupa web seperti ini. Lalu jadilah dia berupa file web, dirubah dengan aplikasi web builder ya. Aplikasi web builder lalu dirubahlah menjadi APK yang bisa digunakan atau diinstal di HP siswa masing-masing. Nah, demikian proses pembuatan media bahasa Arab interaktif berbasis APK, yang media-media ini menggunakan beberapa aplikasi ya. Ada Articulate Storyline tadi yang aplikasi utama, lalu ada aplikasi web builder, ada aplikasi Audacity untuk memotong audio, lalu ada
snipping tool untuk memotong gambar, ada PowerPoint ya untuk membuat desain, untuk memudahkan kita menuliskan kata-kata berbahasa Arab dan lain-lain. Nah, demikian proses pembuatan aplikasi ini. Ya, mudah-mudahan bisa kita manfaatkan untuk kemajuan dunia pendidikan kita. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.